Bunda, kalau sering sakit dada itu pengaruh apa ya? Apakah dari asam lambung? Kemudian ini ada pertanyaan juga, Bunda boleh nggak sih kita konsumsi antasida setiap hari? Setelah endoskopi, Bunda konsumsinya obat dokter aja kah atau dibantu sama herbal seperti madu zetsma? Nah, selain itu juga aku bakal bahas puasa sunnah. Bunda, puasa sunnahnya masih ada sensasi atau udah nggak ada sensasi? Yuk simak videonya sampai selesai agar kalian lekas sembuh dan bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Apa kabarnya semuanya? Sehat selalu ya. Malam hari ini aku live ya, terima kasih. Jadi ternyata aku live pada maghrib itu lebih rame ya. Tadi banyak banget pertanyaan yang belum sempat aku jawab. Mohon maaf ya, karena aku tuh live-nya palingan 30 menitan atau maksimal 40 menit lah ya. Ternyata lebih rame pada maghrib live-nya dibandingkan pada isya. Mungkin kalau pada isya itu kan udah pada tidur ya, udah malam. Apalagi teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur. Tapi terima kasih yang selalu support aku, terima kasih yang selalu hadir. Semoga yang masih berjuang, yang masih pemulihan, kalian juga lekas pulih kembali seperti sedia kala. Tadi tuh aku habis kehujanan ya, habis beli ketoprak, pengen banget ketoprak pas pulang kehujanan. Alhamdulillah saat ini aku udah bisa makan apa aja, makan ketoprak juga nggak tiap hari ya, hanya sekali-sekali. Dan aku itu kalau beli ketoprak satu porsi nggak habis. Biasanya bertiga sama suami aku juga, dia tuh kurang suka kacang juga. Jadi kita kalau belinya itu nggak berlebihan, satu aja, kadang sama lauk-lauk yang lain. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan dari kalian. Ini masih banyak banget pertanyaan, kebetulan tadi di live aku capturein ya, agar aku bisa bahas. Ini atas nama Ardi Rizky. Assalamualaikum Bunda, saya masih ngerasain sensasi ganjal tenggorokan dan sering overthinking. Apakah normal tiap malam sering mimpi random atau mimpi buruk? Nah teman-teman, sensasi asam lambung itu dari 3P ya. Kalau kita udah disiplin, udah terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan juga menerapkan olahraga ringan secara rutin, pasti perlahan-lahan akan membaik. Yang penting kita itu harus disiplin teman-teman. Kenapa kita masih overthinking? Karena kita belum bisa berdamai dengan sensasi, masih belum bisa mengendalikan emosi kita, masih belum bisa berdamai, masih belum bisa menerima apa yang kita alami ya. Karena banyak sekali yang selalu ngeluh, kenapa aku sakit kayak gini. Jadi menurut aku harus berdamai dengan sensasi, terima aja. Kita harus ikhlas menerima penyakit yang sedang kita derita. Karena semua itu adalah sebab akibat. Kalian kena anxiety, pasti ada kecemasan atau ada masa lalu kalian yang mungkin sulit dilupakan. Bisa juga karena mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kalian, ada faktor trauma dan lain sebagainya. Kalian kena GERD juga karena di pola makan, pola hidup, pola pikir. Semuanya itu ada sebab akibat. Jadi jangan ngeluh ya, jalani aja, ikhtiar pasti sembuh. Nah, lantas gimana cara mengatasi anxiety? Jadi lakukan hal-hal yang menyenangkan, lakukan hobi kalian. Kalau misalnya kakaknya suka olahraga, tapi kalau nggak suka olahraga ya lakukan hobi yang lain, kayak mancing, ya itu bisa dilakukan. Ataupun nonton, main game juga bisa, tapi jangan berlebihan. Jadi semua itu harus disiplin dan nggak boleh berlebihan. Kita batasin, misalnya kita istirahatnya berapa jam, makannya habis makan ngapain, jangan langsung tidur, misalnya baca buku. Atau aku tuh kebiasaan kalau habis makan aku nggak langsung tidur, kadang aku baca berita-berita terkini, tapi bukan berita-berita yang serem ya. Yang aku cari kadang namanya cewek-cewek, aduh promo apa nih hari ini, itu biasanya mengalihkan pikiran aku ya yang negatif. Sama halnya dengan kakak ya. Kemudian lakukan olahraga rutin, karena olahraga itu bisa mengurangi anxiety, kecemasan kita juga. Selain itu juga sering lakukan relaksasi, lakukan yoga agar tidurnya nyenyak dan gak sering mimpi buruk. Kenapa sih kita selalu mimpi buruk, Bun? Karena kegiatan-kegiatan di pagi dan siang hari itu nanti akan tayang di sini di sore hari, dan biasanya terbawa mimpi. Makanya aku selalu menyarankan kalian untuk relaksasi atau lakukan yoga kualitas tidur ya sebelum tidur malam. Mengganjal di tenggorokan, sering kumur-kumur air garam, hindari makanan yang berminyak, yang goreng-gorengan, yang pedas juga hindari dulu. Kemudian makanannya itu juga kalau bisa rebus-rebusan ya, kayak
yang dipanggang juga boleh, rebus, kukus itu boleh. Kayak sayur-sayuran itu kan bisa dikukus ya, ataupun direbus. Itu nggak apa-apa, itu malah bagus. Bunda, tapi aku nggak nafsu makan, pasti bisa. Jadi kita tuh mengolahnya. Kayak misalnya tahu bosan nih dikukus terus, bisa dipepes. Pepes itu kan nggak harus digoreng ya. Itu bisa dipanggang ataupun bisa dibakar atau dikukus juga bisa. Nah, jadi semoga lekas sembuh. Kalau mimpi buruk itu menurut aku karena pikiran-pikiran negatif kita jadi terbawa mimpi. Kadang pejuang asam lambung GERD anxiety itu pikirannya terlalu jauh. Kita tuh selalu khawatir memikirkan hal-hal yang jauh dan itu belum tentu terjadi sama diri kita. Karena itu yang membuat aku trauma juga dulu ya. Takut banget, cemas banget. Tapi alhamdulillah aku berdamai dengan sensasi. Aku ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ada masalah dengan orang lain, selesaikan. Aku selalu bersyukur, aku selalu yakin sama Allah, aku pasti sembuh. Jadi kalian jangan mengeluh, karena makin mengeluh itu makin banyak sensasi. Kemudian atas nama Meike Jipeng, 2 hari belakangan ini malah ngerasain lemas, lesu, kayak nggak bertenaga. Aku sering banget masuk angin. Apakah Bunda pernah ngerasain itu, termasuk sensasi GERD? Betul. Jadi kita tuh kadang lemas banget, bawaannya kayak badan ngilu-ngilu, lemas, kadang remuk ya. Aku juga ngalamin beberapa hari kemarin karena aku tuh ngerasa aktivitas aku tuh lagi padat-padatnya banget. Aku gampang capek, kadang nyampe di kantor kayak lemas banget badanku. Dan ditambah lagi aku banyak kerjaan di rumah, aku tuh tidurnya jam 10 ya, memang nggak boleh lebih. Tapi karena mungkin aktivitas aku udah over, makanya aku ngalamin capek banget. Apalagi aku ya, kalau kemana-mana kan naik motor. Alhamdulillah setelah istirahat, perbanyak konsumsi air putih, dan aku dibantu konsumsi susu. Alhamdulillah saat ini udah aktivitas lagi. Ya meskipun kan sembuhnya itu kan nggak langsung instan ya. Kita tuh ngalaminnya, oh ya udah enakan. Jadi kemarin itu alhamdulillah aku dibantu sama konsumsi ini ya. Kebetulan aku taruh di kantor, aku udah beli lagi. Di rumah juga ada, dan ini masih baru, belum dibuka. Aku konsumsi ini sebelum aktivitas, tapi setelah sarapan ini gamma milk, ada kandungan gamma tripang masnya ya. Jadi ini menurut aku bagus untuk tulang dan sendi, dan kita tuh nggak gampang capek kalau sudah konsumsi ini. Kalau misalnya kalian ada riwayat asam lambung, konsumsinya setelah makan ya, 1 kali aja. Misalnya kalau sarapannya di jam 7, konsumsi susu ini bisa di jam 9 atau jam 8 ya. Dan juga tentunya istirahat yang cukup. Tapi kalau misalnya nggak mau susu, Bun, bisa konsumsi vitamin ya, kayak Puritivik, Neurobion, ataupun vitamin B kompleks, Blackmores juga boleh, Imbos, Nervonse, apa aja sih, yang penting konsumsinya itu tepat dan sekali sehari setelah makan. Bunda, kalau sakit di bagian dada itu disebabkan karena apa? Asam lambung kita kan naik itu ke dada. Ke dada kadang sensasinya panas, kadang kayak ditusuk-tusuk, kadang kayak nyeri. Kemudian biasanya itu paling sering kalau sensasi GERD itu adalah panas, terutama di dada sama di kerongkongan. Itu nggak enak banget. Apa sih penyebabnya ya asam lambungnya naik? Asam lambung naik ini kalian harus tahu. Asam lambung aku kok naik ya, karena apa ya? Jadi kalian harus tahu. Oh iya, tadi kan aku telat makan, itu bisa. Kemudian, oh iya, aku tadi makannya berlebihan. Aku makan sambalnya banyak banget. Dia asam lambungnya naik tuh bisa kadang sampai sakit di ulu hati, sampai ke dada, sampai ngap-ngapan. Jadi teman-teman harus kenali dulu nih apa nih penyebabnya. Kemudian bisa juga karena kecapean, terlalu sering mengangkat beban berat, kurang istirahat, kurang tidur. Kemudian juga bisa karena habis makan langsung tidur, itu bisa refluksnya naik ke esofagus. Jadi dada kita kadang kayak sakit ya, kadang panas, kadang berdebar-debar, ada aja. Selain itu juga ya, kita masuk angin juga bisa. Jadi teman-teman kalau mau kemana-mana selalu pakai minyak aromaterapi, pakai jaket yang tebal. Kemudian jangan lupa makan ya. Aku tuh dulu kalau lagi naik motor, karena aku sering bawa kendaraan sendiri, kalau mau naik motor itu aku selalu pakai minyak aromaterapi, minyak kayu putih. Kemudian di telapak kaki aku itu wajib banget aku olesin minyak kayu putih, karena masuk angin di telapak kaki itu cepat. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian sering konsumsi jahe, tapi setelah makan ya. Semoga lekas sembuh ya Kak Oktabora. Nah, di sini juga ada Kak Bismillah. Apakah setelah endoskopi Bunda masih minum obat herbal? Apa tak cukup sama obat yang dikasih dokter? Saya sudah bingung, mau endoskopi RS-nya jauh. Saya tak sanggup untuk pergi endoskopi. Nah teman-teman, habis endoskopi itu kan aku pemulihan 3 bulan ya. Dan pada saat pemulihan itu aku dibantu sama obat dokter.
obat dokter, dan aku tuh diresepkan 2 obat karena gas di lambung aku banyak ya. Aku tuh konsumsi Vometa sama Nexium, itu nggak di cover BPJS, jadi aku beli sendiri. Nah, dan pada saat konsumsi obat-obatan dokter, apakah nggak konsumsi obat herbal? Aku konsumsi, tapi itu pun jarang. Kalau kalian misalnya pengen konsumsi obat dokter, tapi pengen herbal juga agar lebih cepat nih, nggak apa-apa banget. Tapi kasih jaraknya 3 jam. Nah, buat teman kita nih, kalau misalnya Bunda di sini tuh rumah sakitnya jauh, ya aku tuh nggak bisa Bun ke rumah sakit soalnya jauh banget. Jadi saran aku, kalian bisa ikhtiar dengan obat-obatan herbal ataupun obat tradisional dengan catatan harus disiplin ya. 3P-nya, pola makannya, hindari makan pantangannya, pola tidurnya, pola pikirnya, dan rajin olahraga. Nah, kalau kakaknya pengen ikhtiar dengan obat-obatan herbal, boleh bisa bikin sendiri kayak kunyit, jahe, temulawak ataupun serai. Ya, kayu manis tuh direbus itu juga bagus, tapi intinya harus disiplin. Kalau aku konsumsi herbal ataupun tradisional itu setelah makan ya, kecuali madu zetsmak, karena aku tuh terbiasa madu zetsmak sebelum makan ya, konsumsinya 30 menit, bisa 1 sendok makan sampai 2 sendok makan, tergantung kondisi kita. Nah, kalau madu zetsmak yang kayak gini ya, yang aku konsumsi, jadi aku konsumsi itu 30 menit sebelum makan. Emang pada saat dikonsumsi itu kita tuh pasti ada kayak sut gitu ya, kayak nggak enak itu di perut, kayak perih, tapi sekitar 3 hari kita konsumsi ini tuh membaik. Itu reaksi dari obatnya ya, karena aku pernah cek chat adminnya, aku kenapa ya kehabis konsumsi madu zetsmak kayak perih gitu, lambungnya tuh nggak enak banget. Ternyata katanya itu reaksi dari obatnya, tapi itu bagus, malah bisa cepat penyembuhan. Yang penting pada saat kita ikhtiar dengan madu zetsmak ini, tetap disiplin ya dari pola makannya, pola hidupnya juga. Kayak gitu ya Kak, kalau nggak bisa endoskopi, nggak apa-apa, ikhtiar dengan obat-obatan tertentu, dengan catatan harus disiplin. Jadi menurut aku, jadi disiplin juga menurut aku itu bagian dari yang harus kita lakukan agar kita cepat sembuh. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bun, nggak apa-apakah kita konsumsi antasida setiap hari? Teman-teman, kalau misalnya kalian lagi konsumsi obat apapun, harus disiplin. Jadi jangan mentang-mentang aku lagi konsumsi obat nih Bun, berarti boleh dong makan gorengan, boleh dong makan cabai. Enggak. Jadi saran aku, kalau kalian pengen cepat pulih, lagi konsumsi obat, benar-benar disiplin. Karena kalau misalnya udah minum obat, makan cabai lagi, itu nanti bakalan kambuh lagi, sensasinya muncul lagi, dan itu nggak ada ujungnya. Jadi kalian bisa minum obat kepanjangan atau berkepanjangan. Jadi saran aku, kalau misalnya aku cocok Bun sama antasida, oke, nggak apa-apa, minum kok antasida. Tapi kalau misalnya udah minum antasida, jangan lagi makan gorengan yang banyak, jangan lagi makan rujak, jangan lagi makan yang pedas. Harus disiplin dulu ya, sekitar 8 minggu aja. Atur pola hidupnya, atur pola makannya, pola pikirnya, jangan begadang. Hindari alkohol, ngerokok juga hindari. Pokoknya yang kafein, soda-soda dihindari. Gitu ya. Tapi kalau misalnya udah mantang Bun semuanya, makanannya udah bersih nih, udah 3 bulan Bun konsumsi antasida nggak ada perubahan, saran aku ke dokter. Takutnya ada sesuatu di lambung kalian, mungkin ada iritasi, ada radang, ataupun ya yang lain-lainnya. Karena biasanya kan obat juga cocok-cocokan ya. Jadi nggak ada salahnya kita melakukan pengecekan lebih lanjut. Kayak gitu sih saran aku ya buat Kak Ardi Rizky. Oke, Nara, assalamualaikum Bunda. Pertama kali puasa sunnah, Bunda masih ada sensasi atau sudah sembuh dari sensasi? Masih ada sensasi. Jadi teman-teman, aku itu pada saat aku berjuang pemulihan, aku tetap menjalankan ibadah puasa dengan catatan aku nggak maksakan. Karena orang sakit itu kan nggak diwajibkan untuk puasa, kecuali misalnya orang sehat tapi dia malas puasa, itu dosa. Aku puasa, aku coba bismillah kata aku, karena menurut aku kalau kita puasa itu lebih sehat daripada kita telat makan. Jadi bedakan antara telat makan sama puasa. Kalau puasa itu kita lebih teratur, makanannya lebih terkontrol, pikirannya juga lebih terkontrol. Kita tuh kalau puasa lebih banyak melakukan hal-hal yang positif ya menurut aku. Jadi pikiran itu fokus ke aktivitas positif kita. Berbeda dengan kalau misalnya kita nggak puasa tapi telat makan, pasti pikirannya udah kemana-mana, lambungnya udah kerucuk-kerucuk, sensasinya banyak. Jadi aku puasanya itu setelah endoskopi dan pada saat berjuang juga aku puasa
masih banyak sensasi. Tapi pernah pada saat itu aku lagi puasa, udah jam 4:30 sore aku batalin karena udah nggak kuat banget, perut aku melilit. Aku lagi kerja, nyampe di rumah ya aku langsung mampir di Indomaret pada saat itu beli Polisilen karena udah nggak kuat banget. Padahal aku tuh udah berusaha banget ya untuk nahan nih sebentar lagi, 1,5 jam lagi ya, daripada sakitnya berkepanjangan. Ya udah aku batalin konsumsi air putih, lalu konsumsi tepung Garut, setelah itu aku konsumsi Polisilen ya. Jadi semampunya kalian, dan saran aku kalau mau puasa ya harus disiplin makanannya, jangan yang goreng-gorengan. Aku tuh kalau puasa menunya palingan nasi 1,5 centong, kemudian aku pakai sop misalnya, atau ayam yang dipanggang, atau pepes tahu, kayak gitu sih. Kemudian setelah puasa kan kita sholat subuh, lakukan hal yang positif aja, tadarusan, sholat duha. Kemudian kalau waktu istirahat, biasanya itu di jam 10 udah mulai sensasinya banyak. Jadi aku ambil air wudhu, sholat, habis itu aku tadarusan, lanjut kerja lagi, jam 12 ambil air wudhu, sholat, habis sholat istirahat sebentar, aku tidur kadang, bangun tidur jam 1 lanjut kerja. Itu pasti perutnya udah lemas banget ya, biasanya udah kerucuk-kerucuk ya, namanya perut kosong pasti ususnya juga aktif. Nah, jadi aku melakukan aktivitas positif. Jam 3 pulang kerja, kadang aku sholat dulu. Habis sholat aku stretching sebentar ya, jalan-jalan aja semampu aku di lapangan kantor. Nah, jam 4 pulang, nyampe rumah 4:30. Itu udah nyiapin menu buka puasa. Nggak berasa udah buka puasa. Dan pada saat buka juga aku konsumsi air putih, tepung Garut, sama palingan nasi, kadang lontong yang ada isinya. Tapi isinya yang wortel sayuran aja ya. Kayak gitu sih Kak, jadi sesuaikan dengan kondisi kalian, kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Seperti itu ya, sama halnya dengan puasa sunnah. Sama, saat ini juga aku puasa sunnah alhamdulillah, tapi aku harus makan nasi, nggak bisa tuh aku harus makan nasi dulu baru puasa. Kalau makan roti ataupun cuma energen nggak bisa, harus makan nasi, meskipun dikit harus ada ikan ataupun ayam ataupun sayuran. Jadi jangan cuma roti atau minum aja, nggak kuat aku. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat caraku kali ini, memotivasi kalian juga dan bisa sembuh kembali seperti sedia kala ya. Oke ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Diva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!